Polemik penjatuhan nama presiden mulai memasuki babak baru. Mahkamah Kehormatan Dewan siang ini dijadwalkan akan kembali memanggil Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan untuk dimintai keterangan. Ya, dan untuk membahas hal itu sudah hadir di studio pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Namun untuk mengetahui informasi terkini kita akan bergabung dengan rekan Andika Perdana yang sampai sekarang kita coba untuk hubungi. Kita akan menuju ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, ya. Bicara soal Luhut Panjaitan ini dipastikan akan datang hari ini. Bicara soal ekspektasinya sebetulnya apa yang nantinya akan disampaikan oleh Luhut, walaupun mungkin beberapa kesimpulan kemudian muncul karena ini sidangnya akan berlangsung normatif saja gitu. Senormatif-normatifnya nantinya akan apa yang disampaikan oleh Luhut? Ya, sepertinya tidak akan berbeda jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut dalam press conference kemarin. Jadi Pak Luhut akan menjadikan ini sebagai panggung untuk menjelaskan bahwa posisi beliau dalam konteks isu perpanjangan kontrak karya Freeport itu seperti memo yang dia kirimkan kepada Presiden, yaitu tidak membahas masalah diperpanjang tidaknya isu Freeport sampai 2 tahun sebelum kontrak karya habis tahun 2021. Itu kira-kira hal yang ingin disampaikan oleh Pak Luhut dan kemungkinan itu yang ingin ditekankan. Nah, dengan penekanan pada titik atau isu itu, sepertinya Luhut Panjaitan ingin melempar balik serangan yang sebelumnya diarahkan kepada dirinya kepada mereka yang selama ini dianggap sebagai aktor di belakang layar terhadap munculnya kasus yang menjerat sahabatnya. Dia menyebut sahabatnya ya, Setia Novanto dengan Riza Halid. Jadi saya ingin katakan ini adalah persoalan persaingan elit yang melibatkan aktor politik kakap gitu ya. Dan kemudian masing-masing mengeluarkan segala daya untuk misalnya menyerang balik. Anda ingat kalau dalam press conference kemarin Pak Luhut kan secara eksplisit mengatakan akan membuat repot. Meskipun ketika ditanya siapa, dia menyebut pengamat. Menurut saya kalau kita baca read between the line apa yang disampaikan Pak Luhut itu bukan pengamat. Pengamat kan karena kebetulan nggak punya backup politik. Yang diserang, yang mendapatkan pesan dari apa yang disampaikan oleh press conference kemarin dan kemungkinan akan diulang nanti dalam sidang di MKD, yaitu adalah aktor-aktor di belakang layar yang dianggap merepotkan dirinya dalam kasus Papa minta saham. Berarti dalam sidang kali ini akan ada nama-nama baru kayak akan disebutkan oleh Luhut Panjaitan ataupun memang akan ada sesuatu yang baru lagi seperti itu? Tergantung bagaimana anggota MKD memberikan umpan lambung kepada Luhut Panjaitan. Kalau melihat kemesraan antara trio Golkar dengan Pak Luhut Panjaitan dalam press conference kemarin, kemungkinan umpan lambung itu diberikan sangat besar terjadi. Nah, Mas Burhan, kita lihat memang kemarin terkait dengan press conference yang dilakukan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini apa yang memang kalau kita lihat apa sebenarnya alasan yang dilakukan, yang ingin dilakukan oleh Pak Luhut sebelumnya? Karena ada press conference sebelum sidang. Betul. Jika memang hasilnya memang yang sama, terus itu yang saya heran ya. Pertama, mengapa Pak Luhut harus mengundang anggota MKD? Kalau kita baca peraturan nomor 1 tahun 2015 pasal 11 tentang kode etik clear di situ. Jadi nggak boleh MKD menemui teradu maupun yang diadukan maupun pengadu maupun saksi. Nah, Pak Luhut kan dipanggil dalam sidang MKD sebagai saksi. Nah, kalau kemudian di situ disebutkan siapapun anggota DPR dalam hal ini adalah MKD memutus perkara sesuai dengan tugas, kewenangan, dan fungsinya, itu terindikasi tidak independen, itu bisa dipersoalkan. Jadi trio anggota MKD dari Partai Golkar, dia anggota Dewan Kehormatan, tapi saat yang sama potensial melanggar kehormatannya sendiri dengan menghadiri press conference Pak Luhut kemarin. Terkait dengan apa yang Anda tadi sampaikan, tergantung umpan balik yang kemudian akan disampaikan. Umpan lambung maksud saya yang disampaikan oleh MKD kepada Luhut hari ini. Betul. Adakah kemudian semacam pengaturan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti disampaikan? Ini akhirnya menjadi sebuah sidang yang menurut beberapa pihak ini cukup normatif gitu. Sangat mungkin ya. Kalau kita lihat karakter Pak Luhut kan orangnya blak-blakan, orangnya lugas. Jadi sangat mungkin misalnya keluar kejutan-kejutan baru. Sangat mungkin misalnya kalau kita lihat sejauh mana sidang MKD berjalan, ini kan seperti proksi bagi pertarungan antar elit. Proksi dalam pengertian ini menjadi arena diam-diam maupun sembunyi-sembunyi
di mana pertarungan elit yang melibatkan soal perburuan rente saham Freeport itu bisa dibongkar. Nah masalahnya kan Pak Jokowi itu dari awal meminta kepada seluruh anggota kabinetnya untuk tidak menimbulkan kegaduhan baru. Jadi tahan. Nah sepertinya kalau kemudian Pak Luhut langsung menyerang balik, itu kan seperti terkesan melanggar perintah Presiden sendiri gitu. Jadi masing-masing setelah petuah Pak Jokowi disampaikan agar jangan terlibat dalam kegaduhan, kan banyak pihak yang menahan diri. Pak Sudirman Said misalnya komentarnya mengatakan saya no comment, tugas saya sudah selesai. Pak JK yang sebelumnya berapi-api mengatakan ini kasus skandal terbesar, sekarang mulai irit bicara gitu ya. Nah kita tidak tahu apakah MKD siang ini itu menjadi babak baru gitu ya dari proses yang sebelumnya seperti ditutup-tutupi antar elit di sekitar Presiden Jokowi. Oke, ya tadi Anda sempat membahas sedikit mengenai kedekatan dari Luhut dan juga Setia Novanto sendiri. Seberapa objektif nanti keterangan yang akan disampaikan oleh Luhut nantinya? Nah, gini, kalau kita baca rekaman transkrip ya yang diperoleh oleh Ma'ruf Samsudin sebagai Direktur Freeport Indonesia itu kan clear di situ. Jadi kalau kita baca ada 11 nama yang disebut, dari 11 nama paling banyak adalah Luhut Panjaitan 66 kali. Dan terkesan di dalam rekaman tersebut Luhut Panjaitan menjadi semacam mastermind. Jadi dia menjadi patron dari Setia Novanto dengan Riza. Itu kesan yang semua orang punya kurang lebih kesimpulan persepsi yang sama. Nah, kalau menurut saya pribadi, Pak Luhut Panjaitan harusnya menjadikan sidang MKD ini untuk membersihkan namanya. Jadi dia harus menolak kesan yang sudah terlanjur terpatri di publik bahwa dia adalah patron dari Reza. Baik, Mas Burhan, tahan dulu, kita akan menuju ke reporter dari Berita 1 TV ada Andika Perdana. Kita akan langsung menghubungi Andika. Ya, Andika, apakah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sudah tiba di lokasi? Menko Polhukam Luhut Panjaitan belum tiba di gedung DPR ataupun di depan ruang MKD DPR, di mana agenda terhadap Luhut dijadwalkan pada jam 13.00 WIB. Namun sudah bersiap-siap rekan media di sini karena tadi juga ada informasi dari protokoler di Kementerian Polhukam bahwa tidak lama lagi Luhut Panjaitan akan tiba di sini, dan sedikit kami akan melihatkan kepada Anda mungkinan tidak lama lagi akan datang Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang jika kita melihat sedikit ke belakang dalam pernyataan persnya, ia menyampaikan dan menegaskan akan datang untuk menjelaskan secara lengkap soal apapun pertanyaan yang akan disampaikan oleh MKD DPR, karena ia juga mengaku geram karena namanya 66 kali disebut dalam bukti rekaman. Dan dari salah satu anggota MKD, Akbar Faisal, menyampaikan bahwa keterangan dari Luhut Panjaitan ini diperlukan juga untuk memperjelas. Dan kita ke anggota MKD lainnya. Tadi Syarifudin Suding menyampaikan meragukan dan ia menyampaikan tidak ada urgensi yang penting dengan menghadirkan Luhut Panjaitan dalam sidang MKD pada hari ini, di mana ia menyampaikan dan menilai tidak perlu datang karena Luhut tidak hadir dalam pertemuan dalam rekaman bukti suara itu. Namun ia menyampaikan perlu juga diperdengarkan keterangan untuk memperkaya informasi soal dugaan adanya permintaan salam dalam pertemuan itu. Wiki. Ya, Andika, saat ini berkembang wacana Riza Khalid akan dijemput secara paksa. Bisa Anda sampaikan informasi selengkapnya terkait hal tersebut? Ya, pernyataan ini tadi keluar dari beberapa anggota dan wakil ketua MKD DPR termasuk dari Junimart Girsang, karena sudah lebih dari satu kali bahwa pengusaha Riza Khalid tidak hadir dalam agenda pemeriksaan, maka rencana pemanggilan paksa ini tadi disampaikan salah satunya oleh Junimart Girsang yang juga merupakan politikus dari PDI Perjuangan. Ia menyampaikan ingin sekali menjemput paksa Riza Khalid yang dalam bukti rekaman dinilai memiliki peran dominan dan besar dalam pembicaraan tersebut yang juga dihadiri oleh Ketua DPR Setia Novanto. Ia menyampaikan ini masih memerlukan pekerjaan yang tidak sedikit karena jika kita melihat dari keterangan
Kapolri Badrodin Haiti pada hari ini. Yang dimaksud yaitu Riza Khalid sudah pergi dari Singapura dan ia menyampaikan ini artinya ia tidak kembali ke Indonesia, pergi ke negara lain, namun ia menyatakan belum dapat menyampaikan informasi di manakah Riza Khalid berada. Dan disampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan ada sejak dari awal Desember lalu Riza Khalid telah keluar dari Republik Indonesia, dan jika penegak hukum termasuk dari Kejaksaan Agung membutuhkan informasi soal keberadaan dan kemanakah perginya Riza Khalid pada masa itu, dari Kementerian Hukum dan HAM dan Irjen Imigrasi menyampaikan siap menyampaikan informasi dan keterangannya kepada penegak hukum. Hingga saat ini nampaknya masih belum terlihat kehadiran dari Luhut Panjaitan, dan kita tunggu nanti apa saja yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan yang kemarin mengaku geram dan hidupnya terganggu karena ada 66 nama yang ia disebut dalam rekaman tersebut. Wiki. Ya, terkait dari anggota MKD sendiri, apakah sekarang kemudian sudah berada di lokasi, Andika? Ya, tadi juga dilakukan rapat internal di sini, dan kami tim Berita Satu TV juga berbincang dengan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Ia berulang kali menyampaikan ingin menjemput paksa Riza Khalid karena keterangannya sangat dibutuhkan oleh MKD DPR untuk memberikan informasi dan melakukan klarifikasi terkait dengan pertemuan yang digelar pada sekitar 6 bulan lalu pada bulan Juni. Dan tadi kami sempat mewawancarai Junimart Girsang, dan berikut adalah petikan wawancara Berita Satu dengan Junimart Girsang. Gimana akan ada pemanggilan pasal? Nanti akan kami rapatkan dalam rapat internal setelah sidangnya Pak Luhut. Ya? Pak. Terus apakah diberikan penjelasan Pak soal ketidakhadiran hari ini? Sama sekali tidak ada konfirmasi, tidak ada penjelasan, dan saya sudah sampaikan dalam sidang terbuka tadi, kita sudah memberikan spare waktu setengah jam plus 15 menit, ya, tapi beliau juga tidak memberikan tanggapan atau jawaban. Ya, kita tutup persidangan, ya, sambil menunggu nanti kita rapat internal. Apakah kita melanjutkan pemanggilan beliau atau bagaimana? Ini tergantung pada rapat internal forum nanti. Apakah itu opsi Pak melanjutkan dan memutuskan tanpa Riza Khalid hadir sebagai saksi? Saya pikir tentu ini kembali kepada rapat internal. Ya, kalau saya ditanya harus hadir. Posisi MKD tahu nggak posisi saat ini Riza Khalid kemarin, Bapak? Ada bocoran dari pihak kepolisian? Bocoran apa? Posisi dari Riza Khalid. Oh, kami tidak mau tahu mana itu. Kami memanggil sesuai dengan alamatnya dan sudah dikirim. Kan itu polisi Bang, bahwa posisi Riza. Oh, tidak. Kenapa nggak segetol awal begitu Pak untuk menuntaskan ini gitu loh, Riza diperiksa secara total? Karena saya dari awal mengatakan Riza diperiksa. Coba cek rekaman saudara. Ya, saya dari awal minta Riza diperiksa karena dia yang paling tahu anatomi pertemuan itu, dan dia paling dominan dalam bicara. Betul. Ya. Artinya MKD akan terus mengejar ini begitu. Ya, kalau saya meminta tetap harus dipanggil paksa. Kalau saya. Ya, Andika, di layar monitor saat ini Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sudah ada di lokasi. Kita akan menuju ke sana. Ya, saat ini Luhut Binsar Panjaitan sudah berada di area sidang. Dan memang dijadwalkan adalah pada pukul 1 siang ini Luhut Binsar Panjaitan akan diminta keterangannya terkait dengan kasus Papa minta saham. Setelah namanya kemudian disebutkan 66 kali dalam transkrip atau rekaman yang dilakukan oleh Direktur Freeport. Bersih bang, depan bang. Agak berkepentingan mundur bang. Tolong pak, geser pak. Udah ada pembatas. Tolong ada pembatas. Tolong. Pemirsa, nampaknya masih kemudian akan dilakukan persiapan untuk menuju sidang pada siang hari ini, dan tentu saja nanti akan ada laporan langsung kembali dari rekan Andika Perdana di lokasi. Ya, baik, kita akan kemudian akan lanjutkan perbincangan terkait dengan sidang ya. Kita akan melihat jalannya sidang. Betul. Nah, ini apakah sidang akan berjalan terbuka dan tertutup? Ini nanti akan kita saksikan bersama ya, Mas Burhan. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Lunch Talk. Saya Eliza Hasan. Saya Vicky Adrian, terima kasih, sampai jumpa.